Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara training Fujifilm. Khusus untuk saat ini kita akan membahas basic training 3D Synapse. Jadi ini adalah salah satu eh, PACS Fujifilm yang khusus untuk workstation atau lebih khusus untuk pengelolaan image processing. Di Fujifilm disebutnya adalah Synapse 3D. Oke, kita akan coba memperkenalkan. Untuk season kali ini, saya akan fokus untuk memperkenalkan tool-tool di Synapse 3D. Mungkin bisa dilihat tampilan pertama setelah login. Kita akan langsung disuguhkan tampilan seperti ini. Ini ada uh, database. Ini yang terhubung dengan alat-alat dari alat-alat misalkan CT scan atau dari MRI. Kita bisa narik data dari sana. Nah, untuk lokal itu adalah data yang bersumber dari Synapse 3D itu sendiri. Kita bisa mencari berdasarkan pasien name atau nomor RM, tanggal dimulai dari kapan sampai kapan, atau komennya apa, grupnya apa juga kita bisa setting, terusnya modalitinya juga kita atur. Modalitinya modality yang khusus untuk CT misalkan, maka nanti akan muncul untuk CT scan. Oke, di bawahnya itu adalah series. Jadi di atas itu ada study list, daftar nama pemeriksaan, lalu di bawahnya di series, lalu kalau untuk ingin melihat image-nya, tinggal diklik di sini. Nah, ini image-nya. Misalkan ada 241 image atau slides, maka di sini muncul 241 image. Nah, kita bisa memilih yang mana saja image-nya. Misalkan saya hanya nomor 6 sampai nomor 17 saja bisa dipilih untuk ditampilkan. Gitu. Oke. Di bawahnya ini adalah template, ya, template yang sudah dibuat dari pemeriksaan sebelumnya, eh, dari proses imaging proses yang sebelumnya, terus disimpan ini di sini. Jadi kalau kita klik di buka ini langsung fokus di buka yang pernah kita buka sebelumnya, gitu. Oke, terus di sini juga ada menu-menu start slides to load. Itu seperti sama seperti tadi, misalkan, oh saya mau mulai dari sini ke sini. Nah ini menggunakan ini sebenarnya. Mulainya kapan, startnya, akhirnya kapan. Terus ini placing, nema, kita pengen tampilkan, misalkan klik ini. Nah ini kalau saya pilih ini cuma satu gambar ya. Kalau klik ini kan semua gambar. Jadi kalau klik ini jadi semua gambar yang tampilkan. Nah, terus kalau ini ROI, jadi kita pengen ROI dari mana ke mana aja yang tampilkannya. Terusnya lalu value registration ini buat ngatur kontrasnya, ini window width, window level. Terus dicom headernya kita bisa lihat dicom tag atau dicom header ya. Terus ini bahkan kita bisa ngukur gitu, bisa ngukur ini nilai HU, tapi HU-nya HU per pixel, bukan ROI, HU per pixel. Oke, nah itu HU. Terus ini ada send, jadi hasil olah gambar kita itu bisa dikirim ke modality lainnya atau ke PEX misalkan. Kalau ini export, jadi buat di export ke DICOM, export DICOM image berupa image atau berupa JPG atau berupa cinema atau movie. Misalkan berupa DICOM gitu ya. Terus eh ini juga bisa dianonim, nama pasiennya dianonim. Nah, anonim.
anonimnya apa pasiennya. Terus misalkan diekspor DICOM, oke, oke. Nah, disimpannya di mana? Simpannya di mana? Di CDU atau di mana simpannya? Oke, setelah disimpan, itu ada berikutnya adalah printer. Printer, jadi misalkan di sini 2 item, saya mau ngeprint ke printer. Oke. Nah, ini bisa printer ke printer, printernya printer yang laser atau DexJet ya, bisa disetting. Atau juga printer DICOM. Ini kalau seandainya ke printer DICOM, ini ada settingannya ke printer DICOM. Jadi nanti bisa di print ke printer DICOM. Terus import ini juga bisa mengambil data dari luar, disimpan di sini. Misalkan diambil dari rumah sakit lain, bisa kita olah juga di sini. Tidak harus dari rumah sakit sendiri ya. Oke. Terus ini ada menu-menu shortcut yang sering dipakai, itu 3D Viewer. Nanti ini paling sering banget nih dipakai nih. 3D Viewer, 2D Viewer, 4D Viewer, Fusion, Coronary Analysis. Nah, Coronary Analysis ini sebenarnya adalah menu-menu yang menu-menu template ya, menu-menu yang sudah disetting ya, menu analisis. Itu kalau yang sudah dipakai, dia akan fokus, dia akan di bawah. Artinya ini menu yang dipakai waktu sebelumnya. Teman yang 4 ini adalah yang tertampil paling sering dipakai. Gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke tampilan dalamnya, workstation-nya ya, tampilan dalam workstation-nya. Kita misalkan saya mau buka pasien ini, terus pilih 3D Viewer. Nah, ini ketampil ya. Jadi ketampil eh, ini ada menu-menu untuk study list. Jadi balik lagi ke menu yang tadi. Ini ada tab baru yang artinya kita bisa buka untuk tampilan yang sedang kita olah. Kita bisa nambahin pemeriksaan berikutnya nih. Tapi itu akan memakan memori yang sangat besar. Oke, terus ini yang sedang kita pakai itu adalah di menu 3D Viewer. Terus kita klik di sini juga kita bisa pakai lagi menu yang mana lagi yang mau kita pakai. Jadi satu pasien bisa berbagai macam uh, pemeriksaan 3D. Ya. Terus ini untuk CPR, ini untuk 3D, ini adalah menu berikutnya, virtual endoscopy. Nah, misalkan seperti ini. Nah, tapi yang ini kita fokus di 3D ini dulu. Terus nanti ada menu ini help. Menu help ini adalah menu yang sudah ada di help-nya. Di help-nya nanti muncul di help-nya. Kita bisa pengen misalkan 3D stack in the 3D viewer. Nah, ini menu-menunya muncul di sini. Basic banget 3D-nya nih. Basic banget. Terus kalau seandainya kita pengen fokus yang pemeriksaan lain, dia juga akan fokus. Misalkan kita buka calcium scoring, dia langsung fokus di menu calcium scoring. Misalkan kita pengen force chamber analysis, maka menunya langsung terbuka di force chamber analysis. Dan ini ada tutorialnya cara-caranya. Ya, dalam bahasa Inggris. Terusnya ini ada settingan, adjust system setting. Kita setting aja secara standar ya. Kita setting secara standar. Terus ada save export print image seperti tadi buat ngeprint sebenarnya. Gitu. Terus ini ada tampilan layout. Kita mau layout super stereoscopic display. Misalkan. Nah, terus mau 2x2, mau 2x1, atau normal, ukuran normal, atau mau potret 1, potret 2. Nah, ini udah standarnya seperti ini ya, waktu lagi pertama kali buka.
Terus nanti di sini ada execute makro, kalau kita pengen makro. Terus ini ada buat window. Window tapi balik lagi ke awal, ke posisi paling awal pertama kali dibuka. Terus ini buat report, create report. Kita bisa bikin create report, gitu ya. Mau tampilannya, stylenya, mau tampilan seperti apa, kita bisa. Terus nanti ini ada save. Jadi hasil dari olahan data kita bisa save, kita buka lagi, bisa dalam posisi seperti sebelumnya. Oke, sebelah kanan ini ada basic dasar tool-toolnya, gitu ya. Coba kita lihat di sini plugin 3D-nya, terus ada window width, window levelnya, ya window width, window level. Nah, itu window width, window levelnya. Terus kalau di 3D window width, window levelnya bisa kita atur. Nah, mau ke tulang atau mau ke mana bisa kita atur. Oke. Terusnya ini ada pan and zoom, diklik. Ya, kalau kursornya mouse-nya berubah jadi tangan itu akan jadi pan. Kalau di scroll dia akan zoom, scroll. Ya, zoom. Terusnya ini ada measurement buat ngukur-ngukur ya. Ngukurnya line measurement, ngukur dari sini ke sini misalkan. Oke. Terus coba kita cek. Nah, itu ngukur. Kita juga bisa ngukur poligonal. Misalkan diklik sini. Nah, sambil kita geser ya dengan tekan tombol di keyboard, panah ke kanan, panah ke bawah, gitu ya, bisa kita atur. Nah, jadi ini bisa bentuknya bentuk 3D. Kita ngukurnya dengan model seperti ini. Cara atur rotasinya itu menggunakan keyboard panah. Terus juga angel, kita juga bisa atur angel ya. Terusnya di titik mana kita posisinya juga bisa. Posisi yang mana di titiknya? Misalkan saya posisinya mau posisi sini. Dia langsung posisinya tahu. Nah, itu posisi. Oke, ini juga ada rectangle measurement. Nah, ROI ya. ROI modelnya seperti ini. Juga ada mode-mode ROI yang lainnya. Nah, terus juga ada mode poligonal. Terusnya ada box measurement juga modelnya. Dia jadi bentuknya 3D tapi. Nah, box measurement. Nah, terus juga ada box misalkan kita bentuknya. Nah, nanti tampilannya bulat seperti ini. Oke. Kita delete semuanya ya. Delete semua. Oke. Terus di sini ada shortcut ini H A L F. Kalau kita lihat lagi R A E. Nah, itu artinya kita bisa buat shortcut itu anterior, posterior, header, terusnya right, left, kiri. Ya, kita bisa ngatur ini semua dengan shortcut ini langsung anterior. Oke, ini kita bisa kasih annotation. Kita bisa kasih draw cylinder annotation, macam-macam. Terus ini yang paling sering dipakai nanti ya ke depannya. Ini adalah extract or remove organ. Jadi kelebihan Fujifilm itu salah satunya adalah kita memiliki dua aksi. Jadi dua aksi itu extract atau remove organ. Jadi bukan hanya remove tapi extract. Dan kita bisa ada tool-toolnya misalkan bone, extract, remove bone, extract bone, remove bed, extract brain, extract head dan lain-lain semuanya.
nanti ada tool-tool yang kita basic yang kita sesi berikutnya ya, yang mana yang paling sering dipakai. Nah, nanti sesi berikutnya adalah langsung ke kasus-kasus. Oke. Dan ini cut. Nah, ini adalah menu-menu cut yang seperti biasa di workstation CT scan ya. Jadi cut misalkan saya pengen potong ini deh. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, di cut. Itu bisa menu cut. Nah, menu cut. Oke. Terusnya kita juga bisa back dengan Ctrl Z. Jadi Ctrl Z tuh bisa nge-back balik. Tapi kalau ini semuanya balik lagi ke semuanya. Oke, terusnya ini ada edit max to MPR. Ini max-nya. Jadi maksudnya yang ditampilkan tuh apa? Nah, ini dari sini. Max. Terusnya ini ada clip. Nah, ini klip ini fungsinya misalkan saya mau potong ini dari sisi sebelah kiri. Nah, jadi dia bisa kelihatan. Nah, sebelah kirinya. Gitu ya. Sebelah kiri. Terus kita mau potong dari atas. Nah, itu bisa kelihatan. Nah, oke. Dari atas. Terus ada X, Y, Z. Jadi posisinya itu di mana? Mau misalkan ini ada preset ya yang sudah disetting sama Fujifilm. Siapa tahu bermanfaat. Kita bisa sesuaikan berapa berapa derajat dihitungnya dari LAO misalkan LAO 45 derajat. Nah, ini dia LAO 45 derajat. Oke, ini ada MPR. Dia untuk setting di format ya, untuk format. Jadi misalkan klik ini, setting di format dari sini. Saya mau nyeting ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Kita bisa setting. Nah, ini ada intervalnya, kita pilih bisa intervalnya misalkan 2. Nah, kita bisa setting. Nah, sini. Nah, langsung. Jadi kita bisa cek langsung tanpa perlu di ekstrak ya ke di format terus baru bisa lihat gitu. Bisa ini jadi ini live. Kita bisa lihat simulasi potongan ininya, potongan misalkan dari potongan koronalnya ya, potongan koronal. Oke, terus ini bisa di-save. Jadi dari sini tuh kita bisa save. Misalkan kalau seandainya ada tumornya kelewat, kepotong. Nah, kita bisa sesuaikan potongannya nih, digeser-geser supaya dapat tumornya. Gitu. Oke, terusnya kita bisa bikin movie. Ya, bikin movie. Ingat, kalau movie bukan di potongan aksial atau sagital atau koronal, tapi dia adanya di 3D-nya. Kita bisa bikin movie, mau ke kanan preview. Nah, mau ke kiri preview. Mau ke kiri preview. Nah, bisa. Oke, ini annotation-nya masih ada ya. Annotation-nya. Oke, berikutnya ini adalah max management template apa namanya max management dari display image yang kita tampilkan. Jadi kita bisa tampilkan display image bisa 2, 3, 4. Ingat, yang ditampilkan di display image hanya bisa tampilan seperti ini. Kita balik ulang lagi dari awal ya.
Klik lagi ulang dari awal. Tampilkan seluruh menu sini. Tool frame-nya, menu tool frame-nya. Ini ada tampilkan untuk display multiple, display single, display multi, display layer. Nah, apa bedanya single? Kalau single tuh nampilin dalam satu image, ya. Misalkan kita bikin 3 image, yang ini dalam bentuk transparan, yang ini dalam bentuk kita misalkan face, yang ini dalam bentuk kita misalkan white school. Bisa, bisa. Kita bisa setting-setting ini. Oke. Nah, bisa kan ini multi nih, diklik, 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 diklik. Nah, kalau multi kita bisa, kalau single pilihnya satu-satu. Kalau multi bisa kita satuin semuanya. Cuma mana yang lebih kuat atau lebih di atasnya. Jadi karena ini kulit lebih di atas daripada tulang ya. Jadi yang tertampil kulit. Tapi kalau kita hapus kulitnya, jadi yang tertampil adalah tulangnya. Kalau kita hapus tulangnya, nanti yang tertampil yang bentuknya white, ya white skull. Kalau kita mati di sini yang tertampil transparannya. Jadi mana yang kuat maksnya. Kalau layer itu semua ditampilkan dalam satu. Ditampilkan dalam satu, ditampilkan lagi, ditampilkan lagi. Nah, ini modelnya kayak begini. Nah, itu namanya layer. Gitu. Oke, jadi semuanya dibikin transparan, jadi bisa kelihatan semuanya. Itu namanya layer. Kalau multi dibikin yang mana yang lebih kuat, mana yang lebih tinggi, gitu. Maksnya. Kalau single tampilin satu persatu. Oke, ini multinya. Oke. Oke, terusnya kita bikin setting. Menu berikutnya adalah template ya, yang tadi kita. Jadi menu template ini adalah menampilkan template-template. Jadi kita bisa hit, bisa skeletal, metal and bone, terusnya artinya metal and bone itu hanya menampilkan metal dan tulangnya saja. Terus ada abdomen, dan abdomen juga punya seperti ini template-nya. Jadi ini bisa di setting. Bahkan kita bisa setting ini, misalkan ini ya, kita setting single, ini bentuknya ini. Kepala ya, bentuknya kepala. Kita mau atur nih warnanya, saya nggak suka warna putih gitu, misalkan. Ini kita klik set color. Nah ini ada yang atas, wilayah atas nih, gitu. Ini yang dipakai. Nah kita pilih atur warnanya, misalkan warna biru, warna kuning. Oke. Nah ini diatur di atas ininya warna kuning. Close. Nah ini kita bikin setting warna kuning. Oke, seterusnya ini ada menu-menu yang sebelah kiri sebenarnya sama, bisa di sebelah kanan sama. Jadi menu ini sebelah kiri itu ada, sebelah atas juga ada, sebelah kanan ada. Jadi menunya tertampil di atas, bawah, kiri, kanan di setiap tampilan layout. Ini di sini juga ada. Sebelah sini juga ada. Sebelah sini juga ada. Jadi tampilan layoutnya yang paling di setting ya. Terus ini ada silangnya, tutupnya. Di sini ada dengan menggunakan tombol scroll mouse, bisa scroll mouse. Atau juga bisa pakai showing pegging bar, ya. Atau bisa juga dengan NPR, posisinya di mana nih? Oh, ini posisinya di sini misalkan. Atau juga kita bisa pakai menu ini, minimize the viewer. Atau kita klik 2 kali, itu sama dengan klik 2 kali. Oke. Terus ini ada capture color image. Jadi dia mengcapture. Dia masuk nih, jadi masuk ke sini. Nah, itu bisa maka capture. Nah, ini bisa kita print nanti tuh. Bisa di print, langsung di print misalkan.
Atau di sini kita screen capture. Atau F2, itu ada shortcutnya tuh F2. Nah, nambah lagi nih. Gitu. Bisa. Kita bisa satu-satu nih nambahin masuk. Nah, gitu. Terusnya di sini ada capture as color high resolution. Jadi resolusinya high, lebih tajam resolusinya. Berbeda dengan yang tadi. Terusnya juga ada menu-menu lainnya. Ini adalah calculate volume, berapa jumlah segmentasinya. Misalkan kita pengen menghitung volume pendarahan, ini all sama dengan menu yang sebelah sini. Dan menu-menu yang lainnya juga sama. Ini adjust. Window width, window level ya. Lalu ada juga zoom and pan, sama dengan ini. Zoom and pan. Project line, buat mengukur, extract and remove object. Terusnya ada cut, juga sama yang tadi, seperti tadi. Nah, menu-menu ini bisa kita tambah, bisa kita kurang dengan cara klik ini. Nah, ini shortcut. Nah, ini bisa kita matiin menu-menunya. Oke. Setelah di setting, kita bisa apply. Jadi mau dipakai shortcutnya atau tidak, kita bisa apply. Nanti dia hilang, menu tampilannya hilang. Oke, terusnya menu-menu di sini sangat bermanfaat nanti pada saat waktu kita bikin tool-tool ya. Terus kalau sudah, kita bisa balik dengan cara tutup aplikasi kita. Terus di close without saving, jadi ditutup tanpa disimpan. Save and close, simpan dan tutup atau di cancel. Terus nanti di sini by siapa yang bikin ya, yang bikin work sessionnya atau image processingnya siapa? Misalkan by Rudy, misalkan. Oke, setelah itu di save and close. Tapi kalau tidak ingin disimpan, berarti close without saving. Oke, ini mau disimpan nggak yang tadi di screenshot? Nah, mau kalau disimpan nanti save on local disk. Saya simpan di local disk. Save, misalkan saya simpan ya, save on local disk. Simpan. Nah, jadi nanti potongan yang tadi ini ada tuh potongannya. Nah, nah, oke. Yang ini yang biasa ya, yang ini yang high resolution. Nah, ini potongan biasa, ini high resolution. Oke. Kalau seandainya ini mau kita hapus, tinggal di blok pakai kontrol, ya, atau shift juga bisa, gitu. Tinggal di delete. Oke. Oke, session kali ini tutorial basicnya cukup akan dilanjutkan untuk sesi kasus-kasus ya. Nanti berikutnya akan video berikutnya akan untuk kasus-kasus yang paling sering dipakai. Oke, sekian. Terima kasih semuanya.